Bab 170. Semua urusan hanya perlu lakukan sekuatnya. Bagaimana cara menghentikan? Mileye memegang erat pedang keindahan spiritual di tangan kanannya. Pada saat ini, dia dengan sedih menyadari bahwa jika seorang master setingkat Munadili bergerak, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya sekarang. Meskipun Munadili tidak menembaknya secara terang-terangan, sifatnya tetap sama. Wanita misterius. Hal pertama yang muncul di benaknya memang wanita misterius. Dalam situasi ini, wanita misterius bisa menyelesaikannya dengan satu pedang. Tapi setelah dipikir-pikir bagaimana dia bisa mengandalkan wanita misterius untuk segalanya. Pada saat ini, Agnes Chi, Nadia Jiang, Jeffrey, Bennett Mo, serta siswa Akademi Changlan dan prajurit kerajaan Jiang yang tak terhitung jumlahnya datang di belakang Mileye. Melihat kavaleri negara Chu yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dari kejauhan, Nadia Jiang dan yang lainnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya. Nadia Jiang berjalan ke Mileye. Dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya untuk Mileye, dan berkata dengan lembut, "Kamu telah mencoba yang terbaik. Lakukan yang terbaik." Mileye tercengang, dan saat berikutnya, dia tersenyum. Lakukan yang terbaik. Masa depan tidak diketahui, bekerja keras sekarang dan lakukan yang terbaik. Soal hasilnya, jangan terlalu khawatir. Semuanya, lakukan yang terbaik. Mileye menoleh untuk menghadapi semua orang di lapangan satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, "Jika kita mati di sini hari ini, apakah kalian akan menyesal?" Nadia Jiang memandang Mileye dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa melarikan diri tapi malah mati di sini bersamaku, apakah kamu menyesalinya?" Mileye menggelengkan kepalanya. Tidak ada penyesalan. Nadia Jiang tersenyum sedikit, "Aku juga tidak menyesalinya." Tidak menyesal. Di lapangan, banyak orang meraung serempak. Tidak menyesal. Mileye tertawa, "Meskipun tidak bisa lahir di bulan yang sama dan di tahun yang sama, tapi kita semua bisa mati di bulan yang sama di tahun yang sama. Namun, sebelum kita mati, kita harus menarik orang." Suara itu terdengar, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Jelek. Dua pedang melesat melewati lapangan. Beberapa lusin kaki jauhnya, lebih dari selusin kavaleri negara Chu jatuh ke tanah satu persatu. Bertarung sampai mati. Di belakang Mileye, banyak orang meraung serempak. Pada saat ini, kelainan muncul di lapangan. Munadili, yang tidak jauh, tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Sekelompok kavaleri bergegas ke sana, ada puluhan ribu. Pemimpinnya ternyata seorang wanita. Tango Tuoba, Raja Kerajaan Ming. Munadili tercengang. Dari mana bala bantuan itu berasal? Pada saat ini, seorang jenderal kavaleri negara Chu bergegas, "Laporkan, sejumlah besar kavaleri kerajaan Ming ditemukan di sebelah kanan. Tujuan mereka tidak baik." Kavaleri kerajaan Ming. Munadili melihat kelompok kavaleri yang menyerang di kejauhan, dan segera ekspresinya berubah. Karena kelompok kavaleri ini menyerang ke arah mereka. Munadili berkata dengan sengit, "Ada apa dengan kerajaan Ming?" "Bunuh." Tango Tuoba meraung di kejauhan. Kavaleri kerajaan Ming di belakangnya mempercepat dan menyerang langsung ke kavaleri negara Chu. Karena mereka menyerang dari sayap, kavaleri negara Chu tidak punya waktu untuk bertahan sama sekali, dan segera tersapu dari formasi. Melihat pemandangan ini, Nadia Jiang dan yang lainnya tidak jauh pun tercengang. Kerajaan Ming mengirim pasukan untuk membantu. Mereka jelas masih sedikit bingung, karena mereka tidak menyangka bahwa kerajaan Ming akan mengirimkan pasukan untuk membantu saat ini. Mileye adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya.
dan sekarang dia memegang pedang panjang dan menunjuk dengan marah ke kejauhan, "Bunuh." Setelah berbicara, yang lain bergegas maju. Di belakang Mileye, banyak prajurit kerajaan Jiang dan siswa Akademi Changlan juga bergegas keluar. Dan pada saat ini, kavaleri negara Chu dapat dikatakan diserang dari kedua sisi. Di kejauhan, wajah Munadili sangat jelek, karena dia telah menghitung segalanya, dan dia tidak menghitung kerajaan Ning mengirim pasukan untuk membantu saat ini. Ketahuilah, rencana terakhir kerajaan Dayun adalah menghancurkan kerajaan Ning, tapi sampai sekarang tidak pernah memprovokasi kerajaan Ning. Melihat kavaleri negara Chu tersebar, Munadili segera berbalik untuk melihat prajurit api hitam tidak jauh, tembak. Ada keheningan sesaat, dan prajurit api hitam tiba-tiba bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka maju di depan dua kavaleri. Hampir dalam sekejap, kavaleri kerajaan Ning langsung dihancurkan. Kavaleri negara Chu, yang awalnya dirugikan, dengan bergabungnya prajurit api hitam, situasinya langsung terbalik. Melihat adegan ini, Munadili sedikit terkejut, prajurit api hitam ini terlalu menakutkan. Prajurit semacam ini bisa bertahan di benua Dewa Dataran Tengah. Belum lagi para prajurit biasa ini, bahkan prajurit Tao Akademi Changmu tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan kavaleri ini. Di kejauhan, Tango Tuoba jelas memperhatikan ini, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Mileye di kerumunan tidak jauh. "Ikuti aku untuk berurusan dengan prajurit api hitam dulu." Prajurit api hitam. Mendengar itu, Mileye bergetar dan langsung menghampiri kuda Tango Tuoba. Dia juga tidak sungkan, dia langsung memeluk pinggang lembut Tango Tuoba. Tango Tuoba sedikit mengernyit, matanya berisi cahaya dingin, dan hendak marah besar ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Ini bukan untuk mengambil keuntungan darimu, pergi, serbu." Saat dia mengatakan itu, tangan kirinya dengan lembut mengencangkan pinggang Tango Tuoba, dan mereka berdua semakin dekat. Tango Tuoba melirik Mileye dengan dingin, dan saat berikutnya, dia berbalik dan menyerbu ke arah prajurit api hitam tidak jauh. Keduanya semakin dekat ke kavaleri api hitam. Mileye tiba-tiba berkata, "Hati-hati dengan pembunuh dunia kegelapan." Suara itu terdengar, yang lain menghilang di atas kuda, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah muncul di depan kavaleri api hitam. Sebuah pedang ditusuk, jelek. Di depan Mileye, kavaleri api hitam langsung dihempaskan ke udara oleh pedangnya. Penerbangan ini terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan berhenti setelah mengenai kavaleri api hitam lainnya. Setelah jatuh ke tanah, dia tidak pernah bangkit lagi. Di depan prajurit biasa kerajaan Jiang dan kerajaan Ning ini, prajurit api hitam ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, di depan Mileye, prajurit api hitam ini tidak tak terkalahkan. Master Pedang. Keberadaan tingkat Master Pedang, apalagi di tanah Qingzu, bahkan di benua Dewa Dataran Tengah bisa hidup dengan sangat baik. Terutama kultivator pedang, kekuatan tempur pedang kultivator, diakui sangat kuat. Setelah Mileye menebas seorang prajurit api hitam dengan satu pedang, sebuah tombak panjang tiba-tiba datang di belakangnya. Tembakan ini, tanpa gerakan tambahan, hanyalah tusukan biasa, tetapi tusukan ini memiliki kecepatan dan kekuatan. Mileye berbalik dan menusuk dengan pedang. Pedang ini memblokir tombak. Pada saat yang sama, bayangan cepat tiba-tiba terbang, menusuk langsung ke kavaleri api hitam di depan Mileye. Namun, ketika bayangan cepat itu masih lebih dari 10 inci dari kavaleri, sebuah tombak panjang tiba-tiba menusuk di sisi kanan. Bang! Bayangan cepat langsung terpental. Pada saat yang sama,
sebuah tombak panjang telah mengenai bagian belakang kepala Mileye, dan tepat saat tombak panjang itu hendak menembus bagian belakang kepala Mileye, sebuah sambaran petir tiba-tiba mengenai tombak panjang itu. Bang! Tombak itu ditembak. Tango Tuoba muncul di belakang Mileye. Pada saat ini, prajurit api hitam di sekitarnya telah mengepung Mileye dan Tango Tuoba. Prajurit api hitam tidak bergerak, tetapi berlari di sekitar mereka berdua dengan cepat. Mereka sangat cepat sehingga Mileye dan Tango Tuoba hanya bisa melihat bayangan mereka. Mileye dan Tango Tuoba saling membelakangi, keduanya tampak serius. Bahkan Mileye, yang telah mencapai master pedang, tidak berani meremehkan prajurit api hitam ini. Jika itu 1 lawan 1, bahkan jika itu 1 lawan 5, dia tidak akan memiliki masalah. Tapi sekarang, ada sebanyak 100 di sini. Kelompok prajurit api hitam ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Pada saat ini, wajah Mileye berubah drastis, karena hampir 100 anak panah melesat ke arahnya dan Tango Tuoba. Pupil Tango Tuoba menyusut, panah ini sangat padat, mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali. Yang terpenting panah-panah ini semuanya senjata spiritual alam eksplisit, semuanya bisa menimbulkan ancaman yang fatal. Pada saat kritis ini, Mileye tiba-tiba menekan tangan kanannya ke depan dengan ringan, dan dalam sekejap, 1 jiwa pedang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan jiwa pedang ini langsung membentuk perisai pelindung yang tebal, melindunginya dan Tango Tuoba, dan pada saat yang sama, 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya. Ketiga pedang terbang ini berputar di sekelilingnya dan Tango Tuoba, dan semburan cahaya pedang terus menyembur keluar. Bang bang! Dalam sekejap, Mileye dan Tango Tuoba tenggelam oleh panah yang tak terhitung jumlahnya. Namun dalam sekejap, jiwa pedangnya menjadi ilusi, dan cahaya pedang di sekitarnya hancur hampir dalam sekejap. Panah ini sangat menakutkan. Mileye tiba-tiba menoleh untuk menghadap Tango Tuoba. Aku akan membuka jalan, kamu keluar dulu. Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, pedang keindahan spiritual terbang ke tangannya. Saat berikutnya, dia melenturkan jari-jarinya, pedang keindahan spiritual terbang langsung keluar. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Pedang itu terbang keluar, dan suara robek yang menusuk tiba-tiba terdengar di lapangan. Beberapa meter jauhnya, kavaleri api hitam pemimpin langsung tertembus di antara alisnya. Pada saat yang sama, kekuatan kuat yang terkandung dalam pedang itu menghempaskan kavaleri ini hingga terbang mundur dengan kencang. Dia terbang juga bersama dengan beberapa kavaleri api hitam. Mengambil kesempatan ini, Mileye memeluk Tango Tuoba dan bergidik, dan bergegas keluar dari pengepungan kavaleri api hitam, tetapi saat berikutnya, mereka baru saja berhenti, dan di belakang mereka, ratusan panah sudah ditembakkan. Ada sinar berkedip di setiap panah. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Pupil Tango Tuoba tiba-tiba menyusut. Keterampilan memanah dari pasukan kavaleri prajurit api hitam ini sangat menakutkan. Dia meremehkan pasukan api hitam ini. Di bawah alam ribuan semesta, ini bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh seseorang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menariknya ke belakangnya. Dia mengambil langkah ke depan, dia sedikit membungkuk ke depan, dan 3 pedang terbang keluar. Ketiga pedang ini membawa cahaya pedang yang menyilaukan dan mementalkan banyak anak panah, tetapi lebih banyak lagi anak panah yang datang kepadanya dan Tango Tuoba. Mileye maju selangkah lagi, jiwa pedang baik tiba-tiba muncul di hadapannya. Jiwa pedang memadat dan membentuk perisai jiwa pedang yang tebal, tapi dengan kedatangan anak panah itu, penghalang jiwa pedang itu seketika menjadi ilusi. Tidak hanya itu, sudut mulut Mileye bahkan berdarah. Mileye tiba-tiba menoleh, masih tidak pergi.
Tango Tuoba memandang Mileye dan tidak berbicara. Darah dari sudut mulut Mileye terus mengalir keluar, dan dia meraung, "Kakak, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa melarikan diri?" Tango Tuoba melarikan diri. Pada saat ini, Munadili tiba-tiba muncul di atas kepala prajurit api hitam. Dia melihat ke bawah ke arah Mileye di bawah, dan berkata dengan sinis, "Mileye, kamu masih ingin melarikan diri? Aku beritahu, hari ini adalah kematianmu. Kerajaan Jiang dan Kerajaan Ming akan dikuburkan bersamamu." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan prajurit api hitam itu bergegas menuju Mileye dan Tango Tuoba. Mileye menoleh untuk melihat Tango Tuoba. "Bisakah kamu menciumku sebelum mati?" Mulut Tango Tuoba sedikit berkedut, dia ingin memukul seseorang. Mileye tiba-tiba membungkuk dan menyentuh bibir Tango Tuoba. Tubuh Tango Tuoba menegang. Mileye berpisah dengan satu sentuhan. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Tango Tuoba, dan berkata dengan lembut, "Di mana kamu membeli obat yang kamu bawa terakhir kali?" Tango Tuoba bersambung.